Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Febriani, NIM 0128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian instrumen sosial, terdiri dari infak, sedekah, hadiah, hibah, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Menurut definisi syariat, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab. Setiap orang bisa mengeluarkan infak, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun yang berpenghasilan rendah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu seperti zakat, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, atau orang-orang yang tidak mampu. Dalam perjalanan infak merupakan amal sosial yang bersifat sukarela yang dilakukan seseorang dan diberi kebebasan dalam menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin diinfakkan. Berikutnya yaitu landasan hukum infak. Landasan hukum infak terdapat pada Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Beberapa manfaat dalam melaksanakan infak. Yang pertama yaitu sebagai sarana pembersihan diri. Yang kedua yaitu bentuk realisasi kepedulian sosial, dan yang terakhir yaitu bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun infak. Rukun infak yang pertama, pemberi infak harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memiliki harta yang akan diinfakkan. Yang kedua yaitu bukan orang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga yaitu dewasa. Yang keempat, tidak ada paksaan dalam memberikan hartanya atau menginfakkan hartanya. Selanjutnya yaitu orang yang diberi infak harus memenuhi syarat. Yang pertama ada, yang kedua dewasa dan sehat jasmani rohani. Jika orang yang diberi infak itu gila atau tidak sehat, maka akan diberikan kepada walinya. Selanjutnya yaitu materi atau harta yang diinfakkan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sesuatu yang berada. Yang kedua, bernilai. Yang ketiga, dapat dimiliki zatnya. Yang terakhir, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfakan atau tidak termasuk menginfakkan pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Yang selanjutnya yaitu ijab qabul. Infak sah syaratnya melalui ijab qabul, sebagaimana pendapat mazhab Imam Maliki dan Syafi'i. Yang terakhir yaitu macam-macam infak. Macam-macam infak ada 4. Yang pertama yaitu infak mubah, artinya mengeluarkan harta untuk keperluan mubah seperti berdagang, bercocok tanam. Yang kedua yaitu infak wajib, atau mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar zakat, membayar mahar, menafkahi istri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu infak haram, atau mengeluarkan harta dengan tujuan bertujuan diharamkannya oleh Allah. Maksudnya tujuannya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya infak orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu infak sunnah, mengeluarkan harta dengan niat sedekah seperti infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu tentang sedekah. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Artinya orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujuran akan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bersedekah tidak hanya menyangkut materi saja, namun bisa bersifat non-materi. Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan
lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mengharapkan suatu imbalan jasa apapun. Yang kedua yaitu landasan hukum bersedekah. Terdapat pada Al-Quran surat Yusuf ayat 88 yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kamu telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Selanjutnya yaitu macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah itu ada dua. Yang pertama, sedekah materi. Sedekah dengan harta merupakan representasi dari kepekaan atau kepedulian diri kita terhadap keadaan masyarakat sekitar atau lingkungan di sekitar kita. Orang-orang yang mempunyai harta lebih daripada mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka sedekahkanlah harta yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan seperti yang sudah dianjurkan. Yang kedua yaitu sedekah potensi. Sedekah potensi di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sedekah potensi tenaga, seperti kemampuan yang dapat difungsikan atau dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan yang positif, seperti membantu orang lain, gotong royong, membangun masjid, membangun tempat-tempat fasilitas umum, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sedekah potensi pikiran atau kemampuan untuk berpikir dalam memecahkan masalah setiap ada persoalan yang dihadapi oleh orang-orang sekitar. Contohnya seperti membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah mereka, memberi nasihat, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qaimah NIM 149. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hibah dan hadiah. Hibah berasal dari kata ar-rih yang berarti hembusan angin. Menurut syariat Islam, hibah adalah akad yang diberikan, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup. Hibah di sini yang bertujuan yaitu saling menguatkan ikatan batin antara sesama manusia. Dalam hibah sendiri juga terdapat rukun-rukun tertentu. Yang pertama yaitu si pemberi hibah. Si pemberi hibah pun juga memiliki persyaratan tertentu, yaitu barang yang dihibahkan itu milik sendiri. Yang kedua yaitu bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga itu dewasa. Yang keempat itu tidak terpaksa. Rukun yang kedua yaitu penerima hibah. Dan penerima hibah tersebut terdapat persyaratannya, yaitu penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu penerima hibah. Yang kedua yaitu apabila penerima hibah itu gila atau dia itu masih kecil, maka diserahkan kepada walinya. Selanjutnya yaitu barang yang dihibahkan memiliki persyaratan, yaitu harus benar-benar ada, kemudian hartanya itu bernilai dan memiliki zatnya. Yang selanjutnya yaitu adanya ijab qabul. Hibah di sini akan sah bila terdapat ijab qabul, sebagaimana ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Dalam hibah sendiri yaitu terdapat ketentuan-ketentuan. Yang pertama yaitu merupakan pemberian yang didasarkan cinta atau berdasarkan kasih sayang. Yang kedua yaitu pemberian ini lebih bersifat keduniawiaan. Yang ketiga yaitu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang masih ada hubungan berkeluarga. Selanjutnya yaitu pemberian dalam bentuk barang, yaitu termasuk tanah, rumah, dan uang. Yang selanjutnya yaitu hibah dilakukan dengan cara atau prosedur tertentu dan dilakukan secara tertulis. Kemudian dalam hibah sendiri yaitu terdapat macam-macam hibah.
Hibah yang pertama yaitu hibah umri, adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberikan itu masih hidup. Misalnya, jika seorang memberi tempat tinggal kepada orang yang masih hidup, jika ia meninggal, maka hibah tersebut adalah milik orang yang menghibahkan tempat tinggal tersebut. Yang kedua yaitu ada hibah rukbi. Hibah rukbi adalah hibah yang dilakukan dengan persyaratan. Jika syarat itu ada barang tersebut dihibahkan bagi penerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan itu menjadi milik si penghibah tersebut. Selanjutnya yaitu hadiah. Hadiah yaitu berasal dari kata al-hadi. Menurut bahasa, hadiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya pengganti. Menurut istilah adalah pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa adanya syarat dan tanpa adanya pengganti. Jadi artinya hadiah itu sendiri adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain sebagai penghargaan atas penghormatan terhadap sesuatu yang telah dilakukannya. Biasanya hadiah ini merupakan pemberian terhadap prestasi atau keberhasilan seseorang akan sesuatu hal tertentu. Dan dalam Islam sendiri, pemberian hadiah merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan. Bahkan dalam Islam sendiri menganjurkan agar kita saling memberikan hadiah kepada sesama seseorang agar terciptanya rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Kemudian dalam hadiah sendiri itu juga terdapat rukun-rukun hadiah. Hadiah pertama yaitu adalah wahib atau pihak yang memberikan hadiah. Yang kedua yaitu wauhublah atau pihak menerima hadiah. Yang ketiga yaitu wauhub mauhub, adalah benda yang dihibahkan. Yang keempat yaitu sigot atau adanya ijab kabul. Kemudian selanjutnya dalam hadiah juga terdapat rukun dan syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu orang yang memberikan hadiah. Syaratnya yaitu orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarufkannya yaitu atau memanfaatkannya. Yang kedua yaitu orang yang diberikan hadiah tersebut. Terdapat syarat yaitu syaratnya yaitu orang yang berhak memiliki. Yang ketiga yaitu ijab dan kabul. Yang keempat yaitu barang yang diberikan. Syaratnya yaitu barangnya dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu terdapat ketentuan dalam hadiah. Hadiah merupakan pemberian yang didasarkan atas keadaan atau peristiwa tertentu. Yang kedua, pemberian ini bersifat keduniawiaan. Yang ketiga, pemberian hubungan pada orang-orang tertentu. Yang keempat, untuk melaksanakan pemberian hadiah dapat melalui tata cara atau prosedur tertentu dan dapat pula tidak juga. Dalam hadiah sendiri itu juga terdapat berbagai macam-macam bentuk-bentuk hadiah. Hadiah yang pertama yaitu hadiah yang diberikan kepada orang yang lebih tinggi dan yang sederajat. Yang kedua yaitu hadiah kepada orang tua dan anaknya. Yang ketiga yaitu hadiah lamaran. Selanjutnya yaitu hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mudah atau hadiah yang untuk diberikan untuk mendapatkan syafaat. Selanjutnya itu hadiah untuk mendapatkan hak atau sesuatu zaliman. Selanjutnya itu hadiah untuk melegalkan kebatinan atau membatalkan kebenaran. Yang selanjutnya yaitu materinya akan dijelaskan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauditya Rizkyanti, NIM 119, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait sektorial dan instrumen sosial dalam sektorial. Yang pertama yaitu pengertian sektorial. Sektorial adalah sektor yang sesungguhnya atau sektor yang bersentuhan langsung dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Sektor ini sangat mempengaruhi dan keberadaannya menjadi tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut Irfan Shawqi, pertumbuhan ekonomi itu bertumbuh pada sektorial. Nah, sektorial sendiri itu adalah sektor yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang ada di dalam masyarakat. Apabila sektorial ini di dalam suatu negara mengalami kenaikan yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dapat dikatakan meningkat atau tumbuh dengan baik. Materi selanjutnya yaitu instrumen sosial dalam sektorial, yang terdiri dari infak, sedekah, hibah, dan hadiah. Pertama yaitu infak. Infak produktif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa dikatakan produktif? Karena dalam pembiayaan infak tersebut
tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja, namun dana tersebut dapat diinvestasikan untuk usaha-usaha yang produktif. Dana infak yang disalurkan untuk kegiatan produktif itu dapat merubah struktur modal para pelaku UMKM dan berdampak pada penguatan modal serta peningkatan kinerja usaha yang dikelola UMKM tersebut. Dengan etos kerja yang tinggi dan komitmen serta tersedianya modal tersebut, maka hal itu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan setiap pelaku UMKM. Yang selanjutnya yaitu sedekah. Nah, UMKM memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan sektor real. UMKM itu dapat memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Namun sayangnya dalam kegiatannya belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan akses modal usaha untuk meningkatkan produksinya. Nah, dengan penyaluran dana sedekah yang sifatnya produktif, itu akan dapat mendorong para pelaku UMKM meningkatkan hasil produksinya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, menyerap banyak tenaga kerja, dan juga mensejahterakan para pelaku UMKM tersebut. Yang selanjutnya yaitu hibah dan hadiah. Nah, hibah dan hadiah ini sama-sama pemberian oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Nah, hubungannya dalam sektor real yaitu ketika kita mempunyai keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha. Nah, dana hibah dan hadiah ini bisa dijadikan salah satu solusi untuk tambahan modal usaha kita. Bantuan dana hibah atau hadiah ini yang disalurkan untuk permodalan usaha atau UMKM itu dapat dipergunakan untuk membeli peralatan-peralatan atau fasilitas guna menunjang kegiatan produktivitas usaha kita. Misalnya yaitu membeli peralatan atau mesin-mesin atau lain sebagainya untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Bantuan berupa dana hibah atau hadiah ini bisa disalurkan oleh perseorangan, lembaga atau badan penghimpunan sosial lainnya seperti Basnas dan Lazis. Seperti contoh yang dilakukan Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto. Nah, Lazis ini memberikan bantuan usaha untuk pedagang-pedagang kecil. Nah, bantuan ini difungsikan guna mensejahterakan pedagang kecil dengan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, bantuan modal usaha ini diharapkan dapat menambah hasil usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Nah, program bantuan usaha ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto. Nah, itu tadi presentasi dari kami tentang instrumen sosial dalam sektor real. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.